Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi saya dengar-dengar katanya Bapak selain profesinya sebagai guru, Bapak punya usaha lain ya Pak? Oh ya, ada usaha toko kecil-kecilan lah, toko servis komputer sama spare part. Apa yang pertama kali Bapak lakukan untuk memulai usaha itu? Pertama kali yang saya lakukan adalah usaha yang saya lakukan itu merupakan salah satu bagian dari hobi saya. Jadi saya punya suatu hobi, kebetulan saya suka elektro, saya suka servis. Jadi saya dari kehobian itu, keterampilan itu, saya buka usaha yang sesuai dengan hobi saya, yaitu servis komputer, servis laptop, dan servis barang elektronik lainnya. Seperti itu. Oh gitu Pak. Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak memulai usaha Bapak itu? Kalau memulai dari rumah sih sudah sejak tamat SMK ya. SMK di SMK 2 Dumai, sejak tamat itu sudah mulai sebenarnya. Cuman kalau yang ada toko itu mulai di tahun 2010 lah. Saya mulai di 2010. Jadi saya mulai buka toko kecil. Udah cukup lama ya Pak ya? Ya lumayan lama, udah berapa tahun? Udah 11-an tahun ya. Sekarang 2022, berarti udah 12 tahun. 12 tahun ya. Kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha itu kebanding usaha lainnya gitu? Kalau menurut saya ya usaha ini kan semacam pekerjaan juga ya. Jadi usaha ini juga semacam pekerjaan yang harus kita geluti setiap hari. Dan bagi saya usaha yang digeluti itu seharusnya memang usaha yang kita pahami, yang pertama. Yang kedua, usaha yang memang kita betul-betul senangi. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mengerjakan suatu usaha yang tidak kita senangi itu sama aja seperti bunuh diri gitu ya. Kita nggak menguasai bidang usaha tersebut, tapi kita memaksa. Terus usaha tersebut tuh kita nggak senang sama sekali, nggak suka sama sekali. Itu kalau menurut saya pribadi. Makanya saya menjalankan usaha itu yang pertama adalah usaha yang memang saya geluti bidangnya. Terus saya menguasai terhadap usaha yang saya jalankan, sehingga nanti ada apa-apa di dalam, setidaknya sedikit banyaknya saya bisa melakukan troubleshootnya atau yang lain-lain. Ini kalau untuk modal awal Bapak menjalankan usaha ini berapa yang Bapak keluarkan? Modal dalam bentuk apa nih? Rupiah kah atau apa? Rupiah bisa jadi Pak, atau peralatannya? Kalau rupiah sih sebenarnya kalau saya pribadi emang jalanin usaha ini itu step by step. Jadi kalau untuk berapa total modalnya itu sih saya nggak begitu nggak begitu ingat berapa. Yang jelas mulai dari kecil-kecil dulu. Boleh dibilang saya nyediain tempat dulu ya, ruko. Kebetulan saya punya ruko sendiri. Kemudian untuk isi yang ada di dalam itu saya pernah modal itu sekitar 500.000. Saya masuk, saya putar. Nanti kalau sudah ada dapat untungnya, nanti saya naikin lagi modalnya. Sampai akhirnya toko itu sekarang penuh. Bahkan untuk lewat aja nggak bisa gitu. Kalau dulu memang masih bisa main futsal di dalam tokonya. Kalau sekarang udah nggak bisa lewat. Jadi ibaratnya kalau untuk modal itu step by step lah dia. Nggak langsung sekali truk gitu, nggak. Jadi pelan-pelan sedikit-sedikit terus nanti diputar gitu. Nah, kalau dalam menjalankan usaha itu kan pasti ada tantangan-tantangannya gitu. Tantangan apa aja yang pernah Bapak hadapi? Kalau tantangan tuh di usaha yang saya lakukan ini adalah servis ya pertama ya. Kalau servis itu salah satunya adalah setiap perangkat yang datang yang rusak yang mau kita servis itu otomatis dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi tantangan bagi saya adalah ketika saya melakukan servis tersebut, saya harus update ilmu saya sesuai dengan perkembangan zaman itu. Karena alat-alat yang datang itu semakin lama semakin canggih. Kalau saya nggak update terhadap teknologi yang ada, otomatis saya nggak bisa dong ikut menyervis atau ikut memperbaiki. Atau bahkan mungkin menjual spare part yang berteknologi baru, itu satu. Yang keduanya, salah satunya gini, peralatan yang saya jual itu jasa salah satunya. Yang kedua itu spare part. Misalkan saya jual printer, atau mungkin saya jual flash disk dan lain sebagainya. Nah itu punya limit. Artinya gini, dulu mungkin saya jual flash disk 1 GB harganya katakanlah 100.000. Kalau hari gini nggak ada yang mau beli flash disk 1 GB 100.000. Nah, jadi masalah stok barang itu harus betul-betul diperhatikan supaya stok itu sesuai dengan masanya, habis dia. Karena kalau tidak habis, otomatis dia akan keluar lagi stok yang baru, dan stok yang lama ini susah ngabisinnya. Kayak misalkan dulu kita beli printer harganya mungkin katakanlah 1 juta, baru dapat yang nggak ada scan-nya. Nah, kalau sekarang 1 juta udah ada scan-nya itu. Otomatis kalau kita stok barangnya banyak, orang nggak akan mau beli lagi yang stok lama. Pasti orang milih yang stok baru dengan harga yang hampir sama, tapi dengan fitur yang lebih canggih. Itu salah satu ininya sih. Makanya saya terus terang jarang stok, kecuali jasa ya. Kalau untuk seperti printer, flash disk saya jarang stok, kecuali ada orang pesan baru saya stok. Itu salah satu tantangannya. Salah dua lah berarti ya. Terus kalau misalnya rata-rata keuntungan sebulan yang dihasilkan gitu? Fleksibel sih, karena kebetulan saya punya usaha itu di tempat saya sendiri, artinya saya nggak sewa ruko, nggak sewa yang lain-lain. Sesempatnya saya kerjakan.
Ya rata-rata sih variasi sih, ada yang kadang 3 juta, ada yang kadang sampai 6 juta, range situlah, range 3 sampai 6, kadang 7 sesekali. Tergantung momen, tergantung musimnya. Karena ada juga saya masang CCTV kan. Kalau kayak CCTV itu biasanya momennya kalau pas mau lebaran kan, puasa, kadang-kadang orang mudik pada ninggalin rumah, itu mereka banyak request untuk CCTV. Kalau di masjid tuh biasanya pas menjelang Ramadan, nah itu banyak tuh request untuk pasang CCTV biar jamaahnya aman itu dari sendal jepit yang hilang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada momen-momennya juga. Kalau itu hal-hal yang udah Bapak lakukan untuk mengembangkan usaha Bapak apa aja contohnya? Yang saya lakukan untuk mengembangkan usaha saya itu yang pertama salah satunya adalah saya memang promo dari teman ke teman. Saya kerjakan hasil yang sudah saya kerjakan tuh saya kasih tahu begini hasilnya. Nanti dari teman ke teman itu dari mulut ke mulut itu mereka bisa sampai menyampai gitu. Cuman kalau iklan sampai ke TV sih nggak ada. Paling di media sosial saya iklankan seperti di WhatsApp ataupun di Facebook, Instagram dan seperti itu aja sih untuk mengembang. Itu kalau hasil-hasil yang apa aja yang Bapak dapatkan dari pengembangan usaha yang Bapak lakukan tadi? Ya alhamdulillah semakin ramai sih pelanggan yang tadinya nggak kenal. Kadang-kadang saya tanya tuh dapat dari mana nomor Kak gitu kan, atau Ibu Pak gitu kan. Ya dapat dari Instagram, kadang dapat dari Facebook, mereka cari tokonya kan. Kebetulan di Facebook saya sudah petakan juga dia di Google Map, jadi mereka bisa cari dengan kata kunci terus ketemu alamat tokonya. Karena di tempat saya itu boleh dibilang di satu desa itu nggak banyak yang punya servis komputer, tuh nggak banyak. Jadi kadang-kadang ada dari desa-desa lain yang memang kebetulan desa saya itu desa cuman dia ibu kota kecamatan. Nah, jadi yang di jauh lebih dalam lagi desanya daripada tempat saya tuh, mereka ketika pergi ke pusat kecamatan mereka cari di Facebook terus dapat toko saya. Itu kebanyakan mereka datangnya seperti itu. Dulunya sih saya lebih ke laptop, printer dan elektronik gitu ya. Cuman akhir-akhir ini kebanyakan pelanggan saya itu malah smartphone gitu. Smartphone saya juga alhamdulillah bisa mengerjakannya ya, baik itu Android ataupun iOS atau iPhone gitu. Itu ada, tapi akhir-akhir ini memang kalau saya lihat kebanyakan tuh di sisi handphone. Makanya salah satu pengembangan saya juga peralatan servis saya itu saya lengkapi, selain yang untuk servis komputer atau laptop, sekarang saya lengkapi juga untuk yang servis smartphone. Nah, itu salah satu bentuk pengembangan. Ini kalau harapan Bapak untuk usaha Bapak ke depannya gimana Pak? Ya harapan semua pengusaha tuh kalau usahanya itu adalah satu-satunya adalah maju, semakin berkembang pesat, tentunya mendapatkan profit yang lebih baik, semakin sukses, itu intinya semua. Ya udah lah ya Pak. Terima kasih udah mau saya wawancara gitu Pak. Oke, nggak apa-apa, sama-sama. Baiklah, sekian video wawancara saya bersama Pak Saiful sebagai pengusaha layanan jasa servis komputer, laptop, dan lain-lain. Terima kasih.